Sampai di Jakarta saya sering ketemu, waktu itu dia cerita, Mas ini ada yang aneh katanya. Kenapa? Berkasnya ini benar tapi orangnya kok beda gitu. Yang saya lihat ini ya, itu adalah perilaku waktu dari Solo, Jakarta sampai jadi presiden. Itu kan banyak, saya anggap, saya sebagai dokter nangkep bahwa ini orang agak unik, punya kepribadian yang unik. Nah dari berlalu-lalu itulah saya berpikir bahwa ini ada sesuatu yang ditutupi. Saya tidak tahu tadinya. Ternyata yang ditutupi adalah identitas ini, identitas palsu ini. Dr. Zulkifli adalah tamatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya tahun 88. Lulusnya 88 dan pernah jadi anggota DPR ketika masih mahasiswa DPRD Surabaya. Dan sempat menjadi ketua KNPI di Surabaya. Jadi bukan orang yang sembarangan. Jadi dokter yang aktivis seperti Dr. Tifa ya. Oke. Ini juga saya akan sampaikan ke Dr. Tifa apa yang kita diskusikan sekarang ini, dan nanti kalau Dr. Tifa mau bergabung, mudah-mudahan dia telepon sendiri saja. Oke ya. Nanti disediakan di sini ya untuk live Dr. Tifa juga. Oke, saya sudah silakan call kalau mau bergabung setelah mendengar percakapan kami. Oke. Enak kan Prof? Ya, Dok ya, sambil santai ya, sambil menyelam minum es gitu. Oke. Judulnya ini dimuat di Independent Media Melek Hukum, independentmedia.id. Di mana Joko Widodo yang asli? Tanda tanya. Dalam kasus ini ya, ini udah halaman keduanya. Oke, halaman sebelumnya adalah oleh Zulkifli S. Ekome. Ini Ekome nama karena saya lahir 1 Mei. Jadi Eko 1 Mei ya. Saya kira e-commerce ini bukan ya. Aktivis kebangsaan dan pendiri RP1, RP1, Rakyat Pinggiran Indonesia, RP1 itu ya. RPI ya. Ketika beredar sebuah artikel berjudul Hilang Misterius Bitor .2, aktivis bernama Widodo diduga memalsukan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka Salemba yang turut menyebut 2 nama aktivis lain, Indah dan Denny Iskandar, maka penting untuk melakukan klarifikasi atas kebenaran informasi tersebut. Berdasarkan konfirmasi pihak terkait, diketahui bahwa nama Indah yang dimaksud sebenarnya adalah Indra Kramadipa, sedangkan Denny Iskandar seharusnya tertulis Denny Iskandar dengan 2 huruf N. Lebih lanjut, ketiganya Widodo, Indra Kramadipa dan Denny Iskandar dikonfirmasi tidak hilang dan masih dapat ditemui. Salah satu di antara mereka menjelaskan bahwa seluruh proses administratif dalam pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta telah dilakukan secara benar dan semua dokumen yang diajukan adalah asli. Oke. Namun yang menjadi sorotan adalah sosok yang mengatasnamakan diri sebagai Joko Widodo. Muncul pertanyaan, apakah benar orang tersebut adalah Joko Widodo yang asli? Karena terdapat perbedaan yang mencolok antara data pribadi dalam dokumen resmi dan sosok yang tampil di hadapan publik. Ada perbedaan. Jika benar sosok tersebut bukan Joko Widodo yang asli, maka muncul pertanyaan yang lebih besar, di mana Joko Widodo yang sesungguhnya? Dalam dunia intelijen, pemalsuan identitas atau penyamaran bukanlah hal yang asing.
Dulu dikenal metode klasik seperti penggunaan topeng atau operasi plastik. Kini di era modern, kemungkinan seperti cloning bukan lagi fiksi ilmiah. Namun mengapa kemungkinan ini tidak pernah dibahas secara terbuka? Akan geger soalnya. Inilah kelemahan dunia telik sandi kita. Saya bilang telik ini bukan tele, bukan telek ya. Terutama ketika memasuki era perang asimetris saat operasi intelijen memiliki pengaruh lebih besar ketimbang perang bersenjata. Ya, sering sekali Gatot Nurmantio bilang perang asimetris ini ya. Keberhasilan sebuah operasi intelijen sering kali terletak pada keberhasilan membentuk persepsi publik. Dalam kasus ini, persepsi yang sengaja dibangun adalah seputar keaslian ijazah Joko Widodo mengalihkan perhatian dari kemungkinan yang lebih serius bahwa sosok yang mengaku sebagai Joko Widodo sebenarnya bukanlah orang yang dimaksud. Nama panggilan seperti Jokowi, bahkan penyebutan nama Mulyono semakin memperkuat dugaan ini. Perang persepsi semacam ini bukanlah yang pertama. Kita telah menyaksikan hal serupa dalam gerakan reformasi yang berujung pada penggantian UUD 1945. Saya tidak lanjutkan yang ini, Prof ya. Kita tidak membahas ini ya. Kasus serupa kini muncul kembali dalam bentuk upaya mendelegitimasi 8 tuntutan Forum Purnawirawan dan Prajurit TNI yang turut ditandatangani oleh Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Narasi yang dibangun seolah menunjukkan bahwa beliau ditunggangi oleh para purnawirawan lain. Namun faktanya baik Jenderal Tri maupun Forum Purnawirawan itu sendiri telah membaca, memahami dan menyetujui isi tuntutan tersebut, termasuk tuntutan pertama, yaitu kembali ke UUD 45 18 Agustus. Tidak masuk akal jika para purnawirawan yang lebih junior, bahkan yang pernah menjadi anak buah langsung Jenderal Tri Sutrisno saat menjabat Panglima ABRI, dianggap bisa menunggangi beliau. Justru ini menunjukkan kesamaan visi dan keprihatinan terhadap arah bangsa. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ya. Sebelum saya bertanya, mana bagian yang saya baca yang dokter mau klarifikasi atau itu semua correctly itu tulisan dokter? Tentang Pak Tri Sutrisno. Beliau memang membaca dan mengetahui tanda tangannya. Mengetahui. Jadi beliau menyatakan saya mengetahui ya, karena sudah membaca kan pasti mengetahui. Gitu. Jadi itu persepsi dokter bahwa karena dia sudah mengetahui, dia membaca otomatis dia mengetahui ya. Pertama dok ya, tolong dokter ceritakan tentang pertemuan dengan Denny, bukan Dani ya, Denny Iskandar dan dokter. Wah, sempat-sempatnya ke Surabaya. Saya kira sambil pulang juga barangkali ya. Silakan dok. Ya kebetulan waktu pendaftaran gubernur DKI waktu itu kan, Denny ini jadi salah satu tim bersama Boy Sadikin waktu itu. Saya kumpul sama Denny cukup lama karena sama-sama aktivis mahasiswa, dia di KMNI, saya di kelompok independen gitu. Tapi sering ketemu, sampai di Jakarta saya sering ketemu. Waktu itu dia cerita, Mas ini ada yang aneh katanya. Kenapa berkasnya ini benar tapi orangnya kok beda gitu. Orangnya yang beda. Waktu itu saya tidak memperhatikan karena itu saya tidak tertarik untuk ikut dalam perhelatan itu. Nah ketika Vitor menulis itulah saya ingat peristiwa itu, makanya saya temuin Denny di Surabaya. Kapan nemuinya? Itu hari Jumat yang lalu, tanggal 13 Juni. Ya, 13 Juni. Tanggal 13 Juni ya. Ya, 2025. Fotonya ditampilkan tapi Denny-nya di matanya ditutup karena kita tidak mendapatkan izin dari dia untuk menampilkan, tapi kita sebagai akuntabilitas publik bahwa pertemuan itu memang ada ya. Di sebuah restoran atau gimana? Ya, di sebuah restoran lah, di tempat minum, di tempat kopi. Ya, biasa kan. Untuk point of clarification, Denny itu siapanya dokter dan di mana kenalnya dok?
Dia junior saya. Dia di aktivis mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Angkatan? Junior saya, angkatannya jauh di bawah saya. Saya di Fakultas Kedokteran. Kebetulan kuliah saya lama. Angkatan tapi saya 75 lulus 88. Tapi jadi anggota DPRD Surabaya di antara waktu kuliah. Ya, kuliah itu, dan kebetulan saya memang pernah jadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Jadi saya kenal dengan fakultas lain, aktivis-aktivis di fakultas lain. Denny tahun berapa? Saya tahu persis, tapi di bawah saya jauh dia. Oke, ini fotonya sudah kita tampilkan, tapi Denny-nya kita hitamin ya. Ya, baik. Tapi tentu dokter tidak berbohong kalau bahwa ini Denny Iskandar ya. Ya, tidak lah, pasti. Iya. Nanti saya dikira seperti ini Jokowi tutup palsu kalau saya berbohong. Oke, teruskan dok. Jadi dari situlah saya nanya, Den, seingat saya kamu dulu ngomong kalau antara sekarang kan lagi ribut nih ijazah palsu. Iya. Saya ingat waktu itu kamu ngomong memang beda antara orang yang dianggap Joko Widodo dengan berkas yang dimasukkan ke KPUD. Ya, KPUD sudah klarifikasi, pasti diterima berarti sudah benar, gitu. Nah, apa gimana? Terus dia jelaskan lagi ulang. Iya, saya juga memang tidak percaya ini apa yang sama gitu. Apa mungkin berbeda gitu kan? Itu tadi ya sudah, itu terjadi karena dia hanya salah satu menurut dia, salah satu dari pengurus atau tim pemenangan dan banyak yang lain. Ya, dia pasti dikalahkan dengan yang lain lah. Dianggap, katakan dia protes pun ya tidak ada artinya kan. Waktu itu kan mungkin orang sudah jatuh cinta barangkali ya dengan sosok itu barangkali kan. Sampai sekelas apa aja kan, tokoh-tokoh sudah mengusung dia kan sebagai gubernur kan. Itu yang terjadi. Coba kita tampilkan yang tadi foto 3 tadi ya. Tapi dokter sendiri tidak melakukan semacam penelusuran lebih lanjut seperti dokter Tifa soal foto-foto itu? Oh tidak, tapi saya kalau saya sudah boleh saya beropini ya. Ya. Waktu terjadi kegaduhan masalah. Ini saya perlihatkan dulu dok ya. Ini foto ya. Nah ini ada foto 3 yang beredar di masyarakat. Kita tahu bahwa foto Jokowi yang paling kanan. Nah, ini adalah foto yang ditengarai sebagai foto Jokowi saat wisuda. Joko Widodo ya, Joko Widodo. Tulisnya Joko Widodo. Joko Widodo saat wisuda. Kemudian Joko Widodo katanya di ijazah yang mirip Dumatno. Kemudian Joko Widodo yang Presiden Republik Indonesia ke-7. Nah, ini kan kita bisa lihat. Secara awam aja kita bisa lihat. 3 foto ini tidak sama. Oke. Ya, tidak sama. Terutama yang pertama tadi ya, yang ganteng, yang hidungnya lancip itu kan beda ya. Oke. Apalagi fakta yang ingin dokter sampaikan sebelum dokter beropini? Ada lagi? Ya, saya kira yang paling menyolok dari yang saya lihat ini ya, itu adalah perilaku waktu dari Solo, Jakarta sampai jadi presiden. Itu kan banyak, saya sebagai dokter nangkep bahwa ini orang agak unik, punya kepribadian yang unik gitu ya, suka berbohong dan lain-lain. Itu sudah, saya tidak bisa keluar dari opini saya karena saya instinktif sebagai dokter, saya melihat kok bisa ya orang seperti ini jadi presiden gitu. Oke. Ini udah sampai opini ya, silakan dok. Ya, saya kira banyak hal keanehan yang saya tangkap ya, khususnya masalah ijazah ini. Kenapa ijazah ini jadi begitu berlarut-larut, dan fakta yang dilempar ke publik itu tidak langsung gitu, ada saja gitu, sehingga ini berlarut-larut. Padahal kalau memang tidak ada sesuatu yang diselubungi atau disembunyikan, itu gampang sekali. Tunjukkan aja yang asli ini loh. Joko Widodo, ijazah saya, selesai kan soalan. Nah, dari berlarut-larut itulah saya berpikir bahwa ini ada sesuatu yang ditutupi. Saya tidak tahu tadinya. Ternyata yang ditutupi adalah identitas ini. Identitas palsu ini. Terus saya konsultasi dengan beberapa
tokoh yang ada di diduga dunia intelijen. Ya. Yang ditutupi diduga identitas menutup palsu. ini yang diduga nutupi pemalsuan identitas ini. Dan kita sering lihat kan kalau misalnya ada agen rahasia mau masuk ke negara lain, dibuatkanlah identitasnya. Ya kan, paspor dibuatkan gitu kan. Ini saya kira itu sama. Situasi itu sama terjadi. Gitu. Jadi administrasi yang dilihat dulu yang kira-kira cocok dipakai. Oke.